Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian, kita berjumpa lagi di channel saya Pak Wira pada mata pelajaran Administrasi Infrastruktur Jaringan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menunjukkan tentang fitur logging pada microtik router OS yang ada pada router board. Nah, sebelumnya, apakah logging tersebut? Nah, kita simak dahulu. Pemirsa sekalian, logging itu adalah pencatatan berbagai aktivitas sistem dan informasi yang ada di router. Secara default, router OS akan mencatat semua aktivitas dan proses yang terjadi di router dan menyimpan catatan tersebut pada RAM. Log ini bisa dilihat pada menu log. Nah, di sebelah kiri ini sudah terdapat menu log. Mari kita lihat. Klik. Nah, seperti ini kita lihat. Nah, ini tadi routernya nyala pada tanggal 9 November dari jam setengah 8. Di sini ada tulisan routernya reboot. Kemudian WLAN hotspot, pressure key, authentication not enable, disable dan sebagainya. Kemudian Ether 1 hidup, link up. Nah, Ether 4 konsol link up, hidup, full duplex dan sebagainya. DHCP client ada mendapatkan IP address sekian. Kemudian ada admin login masuk dengan IP sekian lewat pinbox dan sebagainya dan sebagainya ya. Sampai ini sudah berapa jam? Sampai ya sudah sekitar 3 jam berlalu. Nah, ini ada user admin login via telnet, kemudian logout via telnet, nah dan sebagainya. Segala aktivitas dicatat oleh log di dalam router OS itu sendiri. Nah, pemirsa sekalian, log ini akan hilang jika kita mereboot atau merestart router, karena log ini hanya tersimpan pada memori. Dalam artian memori di sini adalah RAM atau random access memory, di mana dia hanya tersimpan pada saat router boardnya hidup. Begitu nanti mati, ini hilang ya, seperti RAM pada PC atau pada laptop, dimana kalau PC-nya mati, laptopnya mati, ya data yang ada di memori itu kan akan hilang. Nah, seperti itu. Nah, mengapa harus ada log atau pencatatan seperti ini? Nah, log atau pencatatan ini sangat penting bagi seorang administrator jaringan ya. Dengan adanya log seperti ini bisa kita lihat, oh ternyata pada jam sekian itu ada terjadi apa, sehingga nanti kalau ada kerusakan pada router, seorang admin itu bisa melihat ada masalah dalam jaringan ya, tidak hanya kerusakan router, ada masalah dalam jaringan, bisa dilihat oh jam berapa ada permasalahan di dalam jaringan, apa yang terjadi pada waktu itu. Nah, kita bisa lihat di salah satunya di log router OS ini. Pemirsa sekalian, untuk log seperti ini sebenarnya kita bisa mengatur apa yang harus dicatat, apa yang sebaiknya dicatat, dan itu nanti akan dicatat di mana. Nah, perhatikan untuk settingnya, untuk men-setting apa saja yang ingin kita catat dan di mana mencatatnya, kita bisa mengaturnya lewat sistem. Kemudian login. Nah, di sini ada dua tab. Yang pertama adalah tab rules
Yang kedua adalah action. Di tab rules ini adalah tab untuk mengatur aturan-aturan yang diperlukan. Nah, secara default nanti di sini ada topics. Topicsnya itu ada critical error info atau warning ya. Jadi kita insya Allah udah tahu lah, critical itu informasi yang kritis, error ada kesalahan, info ya informasi biasa, warning peringatan. Kita juga bisa menambahkan sendiri, misalnya kita ingin menambahkan topik apalah gitu, seperti itu. Nah, info atau apa di sini ada asynchronous backup, BGP, bridge, ya, sertifikat critical debug dan sebagainya, banyak sekali. Bisa kita pilih topiknya mau apa. Kemudian prefix, misalnya web proxy ya, atau prefixnya di debug atau tidak. Kemudian actionnya itu, action itu lebih kepada mau dikemanakan ya, mau disimpan di disk atau penyimpanan internal yang bisa tersimpan datanya dalam waktu yang lama di router boardnya, atau di echo nanti tampil sebagai mana new terminal itu tampil langsung pop up, atau memory atau RAM ya, dimana nanti kalau kita reboot akan hilang lognya, atau di remote itu dikirimkan, misalnya dikirimkan ke email atau dikirimkan ke software pihak ketiga. Nah, di sini bisa kita atur semau kita. Itu tentang rules. Nah, kemudian untuk action itu lebih kepada mau disimpan di mana ya. Di sini ada disk, echo, memory, remote. Nah, di sini disk ya seperti tadi disimpan di disknya router board, echo sebagai pop up. Di new terminal, memory ya di RAM-nya, atau remote bisa dilempar ke software pihak ketiga. Nah, kita bisa mendefinisikan sendiri ya. Jadi misalnya action yang baru misalnya mau dikemanakan atau mau dicatat sebagai apa, kemudian di setting disknya bagaimana, di disk atau di echo atau di emailkan atau di remote dan sebagainya, mau barisnya berapa, kemudian misalnya full disknya itu nanti di stop atau bagaimana, ini bisa kita atur di fasilitas logging. Nah, itu tentang fitur logging dan bagaimana kita mengaturnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mengatur sistem logging ini untuk dikeluarkan, dikirim ke software pihak ketiga. Karena nanti pada ujian LSP ya di unit tertentu itu ada mencatat aktivitas router dengan software pihak ketiga. Nah, pemirsa sekalian, banyak sebenarnya software yang terdapat di pasaran untuk menerima log dari router atau log dari MikroTik router board ini ya. Nah, ada yang berbayar, ada juga yang gratis. Nah, salah satu software monitoring dan logging yang free adalah Visual Syslog Server, dan ini nanti yang akan kita gunakan. Ya, ini webnya, tapi nanti downloadnya lewat yang sudah saya upload di drive saya saja untuk lebih mudahnya. Langkah berikutnya adalah kita download Visual Syslog servernya dari alamat ini, s.id/visualsyslog. Enter. Nah, ini nanti ada tampilan seperti ini, langsung Anda download saja. Download anyway. Nah, pakai browser apapun, Anda tunggu downloadnya sampai selesai ya. Ini buka, kemudian ya misalnya kita klik save itu, udah ditunggu downloadnya sampai selesai. Nah, seperti ini udah selesai. Oke, baik. Kemudian karena Visual Syslog server ini menggunakan port yang sama dengan
software monitoring yang lain, yaitu 514 ya. Karena kita cek dulu apakah komputer yang Anda gunakan itu sudah ada software monitoring atau software syslog yang lain atau enggak. Karena kalau tidak, nanti akan bertumbukan portnya. Ya sebenarnya bisa diganti sih, cuma nanti repot. Oke, karena di komputer saya ini sudah ada aplikasi lain yang menggunakan port yang sama, aplikasi sistem logging ya, maka saya cari dulu, mau saya uninstall. Misalnya karena saya udah tahu namanya Kiwi ya, coba di tempat Anda juga diperiksa apakah ada Kiwi syslog servernya. Nah seperti ini ya. Nah seperti ini. Nah kalau Anda menemukan ini, Anda langsung Kiwi syslog server console, langsung Anda klik uninstall di sini aja. Nah seperti ini ya, keluar seperti ini. Di kontrol panelnya udah keluar seperti ini. Nanti Anda pilih Kiwi syslog servernya, kemudian Anda uninstall. Nah yes, uninstall. Ya biarin saja sampai progress barnya mentok kanan. Nah, completed ya, uninstall was completed successfully. Udah kita close. Gitu. Semoga tidak butuh restart di komputer Anda. Baik, kalau sudah uninstall Kiwi syslognya, kita buka tadi hasil downloadannya ada di mana. Nah, misalnya di sini. Nah, ini kita install Visual Syslognya. Kita double klik. Nah, apakah Anda menginstal? Oke, yes, kita klik yes. Nah seperti ini, kita next. Kita next saja. Kita next saja. Nah ini langsung add an accession to the Windows Firewall, ini dicentang. Kita next. Kita install. Kita tunggu sampai selesai. Nah di sini ada completing. Sudah setup is finished installing Visual Syslog Server. Kemudian di sini ada launch Visual Syslog Server, kita centang, kita finish, kita coba lihat interface-nya kayak apa. Nah, seperti itu interface-nya ya, sudah berhasil kita install. Nah, untuk sementara ini kita biarkan sini dulu. Kita kembali ke tampilan Winbox kita. Sebelum kita lanjut, silahkan klik tombol like, dan yang belum subscribe silahkan subscribe. Dan nanti jika ada pertanyaan ataupun komentar, silahkan dituliskan di kolom komentar. Bagikan juga video ini jika bisa membantu rekan Anda yang ingin mencoba tutorial ini. Terima kasih. Baiklah, sebelum kita melakukan setting baik di RB-nya maupun di Visual Syslog servernya, kita lihat dulu di topologi yang akan kita kerjakan, di mana itu adalah topologi ujian LSB ya. Nah, dari sini fungsi untuk pemantauan itu kan pasti menjadi haknya admin. Jadi saya kira kita semua sudah tahu bahwasanya nanti Visual Syslog servernya itu diinstal di PC admin atau PC console, dan itu yang sudah kita lakukan tadi ya. Nah kemudian bagaimana langkah untuk setting selanjutnya? Nah kita masuk ke Winbox-nya terlebih dahulu. Baik, di sini untuk Winbox saya sudah masuk di router saya ya. Nah cara untuk mengakses settingan agar log bisa terkirim ke Visual Syslog server adalah kita klik sistem, kemudian kita klik logging. Nah ada dua tab kan, rules dan action. Nah nanti di action di remote ini kita double klik. Nah kemudian di bagian remote address silahkan dituliskan IP address PC Anda, PC admin atau PC console Anda di sini ya. Jadi udah punya saya tuliskan 1040 442, punya Anda 1040X
titik 2 misalnya seperti itu. Nah, seperti ini, kemudian kita apply, kemudian kita oke. Nah, lalu di bagian rules, contoh yang mudah ya, di bagian rules ini nanti beberapa independent list ini kita ganti ya, misalnya error ya, ini kita ganti actionnya dilemparkan ke remote, kemudian apply, kemudian oke. Nah, info ini dilemparkan ke remote, kemudian warning juga dilemparkan ke remote, apply, kemudian oke. Nah, ini hilang. Langkah selanjutnya adalah kita buka Visual Syslog Server yang tadi Anda install. Nah, jika benar maka tampilannya seperti ini. Kemudian langkah berikutnya adalah kita klik tombol setup. Kemudian di setup ini kita isi IP address komputer PC admin atau PC console. Nah, seperti ini ya, sudah. Nah, seperti ini. Nah, punya saya 1040.442, punya Anda 1040x.2 ya. Portnya dibiarkan saja, lainnya dibiarkan saja, langsung klik OK. Nah, seperti itu. Nah, mungkin untuk awalnya belum tampil apapun ya. Nah, misalnya kita coba saja, kita login login ke router ya, pakai Webfig misalnya. Nah, nih kita login pakai Webfig, pakai password yang salah misalnya. Nah, seperti itu kita login. Coba kita lihat. Nah, username invalid. Kita lihat di, nah ini kelihatan ya, system error critical, login failure for user admin from 10.40.442 via web. Kelihatan. Kemudian misalnya routernya mau saya ganti nama misalnya, sistem, kemudian identity. Nah, ini Erwira ya. Saya kembalikan ke nama biasanya Wira Yogi, seperti itu. Apply, kemudian oke. Nah, kita lihat di visual sini. Ya, sistem info ya, sistem identity change by admin. Nah, seperti itu. Misalnya mau kita coba apa ya, yang lain-lain ya, boleh ya Anda menambahkan rules. Misalnya topiknya mau DHCP misalnya, actionnya di remove. Nah, ini nanti segala yang DHCP nanti bisa kelihatan di syslognya. Misalnya di sini kita beri prefix ya, biar lebih mudah nanti lihatnya, misalnya DHCP seperti itu. Wah, oke ya. Kita coba lagi misalnya topik hotspot ya, karena kita bikin hotspot juga. Nah, di sini. Nah, kita coba seperti ini. Nah, apakah sudah ada yang nyambung ya di DHCP-nya? Kita lihat. Nah, ini saya ganti apa? Rule log saja, nambah saja ada keterangannya di sini. Seperti itu. Oke, coba misalnya saya login ke hotspot. Nah, kita perhatikan begitu saya langsung memasukkan DHCP ya, langsung kelihatan sih. Nah, ini punya saya, hostname. Saya nyoba masuk Redmi Note 8 XDOM. Kemudian list not found, list acquired. Kemudian ada ping ke, ternyata dia ngirim ICMP dulu ke HP saya ya. Nah, kemudian ya ini masuk. Nah, masuk lagi. Nah, ini
Ya banyak sekali ya. Nah ini punya saya semua ini. Nah di hotspot server tamu new host detected ya, 10 by UDP, jadi seperti ini ya. Nah trying to login by HTTP tab, langsung kena semua ini kelihatan. Ini saya login ya, saya login dapat ya. Coba kita lihat apakah cocok dengan apa yang saya dapatkan ya. Di sini kan 10 20 44 27. Ya ternyata cocok ya, 10 20 44 27 ya. Jadi misalnya Anda mau menambahkan custom log sesuai yang Anda inginkan di topiknya, itu bisa Anda lemparkan di software syslog atau monitoringnya. Selamat nanti mencoba-coba seperti itu. Nah ini kemudian di visual syslog server ini juga ada skinnya, mau warnanya bagaimana, silahkan ini bisa diganti dark kayak gini. Nah, kemudian mau di profile 3 plain ya kayak gini, profile 4. Nah ini settingannya di sini, profile 4 tuh mau bagaimana ya, profile 3 mau profile 5 mau bagaimana, dan ada di sini. Silahkan nanti bisa ya untuk main-main lah, kita mau bagaimana tampilan ketika di visual syslog server. Kemudian ada beberapa hal yang mungkin berguna bagi kita ya, misalnya untuk melihat di mana sih file log itu disimpan ya. Di sini ada files. Nah, kita perhatikan ini tempatnya. Ya, name, c, user, me, application, data, local, visual, syslog. Nah, ini mungkin berbeda-beda setiap komputernya. Nah, ini bisa kita buka. Misalnya ini kita klik tombol explorernya ya. Itu kan namanya tadi kan nama filenya syslog. Ya, kita cari yang namanya syslog. Nah, syslog ini kan. Nah, ini mau di open. Nah, tetapi untuk melihat di apa itu bagaimana isinya, itu sebenarnya kita bisa opennya pakai notepad ya. Oke. Nah ini kelihatan, yes, kelihatan seperti ini. Nah misalnya dari apa September kalau udah urut ya, seperti yang kita tadi, seperti di tampilan syslog. Ini fungsinya apa? Fungsinya kalau Anda mau bikin laporan nanti bisa di copy paste dari sini untuk dipastekan di laporan atau pada saat ujian. Oke, demikian saja untuk penjelasan logging dengan visual syslog server. Bagi yang merasa ini berguna, silahkan klik tombol like. Kemudian jika masih ada keraguan ataupun pertanyaan, silahkan ketikkan di kolom komentar. Kemudian yang belum subscribe, yang subscribe. Yang belum tahu, silahkan ini bisa di share ke teman yang belum tahu. Terima kasih, sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian juga bisa menonton video-video saya yang lainnya sebagaimana tertera di layar. Kemudian agar jangan sampai ketinggalan video-video menarik dari saya, baik tentang pembelajaran TKJ maupun tema-tema lainnya mendatang, klik subscribe channel saya dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.